Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa agar ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat. Doa sebelum belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Pada kesempatan kali ini, teman-teman akan belajar tentang sifat Rasul, kemudian pribadinya, serta mukjizat-mukjizat yang Allah berikan sebagai bukti dari kerasulannya. Agar pembelajaran hari ini lebih maksimal, Bu Bianca punya beberapa kesepakatan. Yang pertama, niatkan belajar hari ini hanya karena Allah semata. Yang kedua, menerapkan adab belajar yang baik. Duduk dengan rapi, tidak berbaring, duduk dengan tegap. Yang ketiga, menyimak pembelajaran yang hari ini Bu Bianca sampaikan. Dan yang terakhir, yang keempat, mencatat poin-poin penting yang teman-teman dapatkan. Oke, Bu Bianca harap teman-teman dapat mengikuti, dapat mentaati semua kesepakatan tadi agar pembelajaran kita lebih optimal. Baik teman-teman, karena hari ini masih pagi, teman-teman harus semangat. Yang masih ngantuk, mungkin masih lemes, kita semangat. Kenapa? Karena Bu Bianca punya tebak-tebakan. Tebak-tebakan tentang apa ya? Tentu saja tentang Nabi dan Rasul yang sudah teman-teman pelajari. Sudah siap? Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama. Apa perbedaan di antara Nabi dan Rasul? Ada yang bisa menjawabnya? Masya Allah, betul sekali. Perbedaannya adalah Nabi adalah seorang yang Allah utus di mana keadaan lingkungannya orang-orang itu sudah beriman. Jadi seorang nabi mengajak kepada syariat yang sebelumnya. Sedangkan Rasul adalah seorang yang Allah utus di saat lingkungannya adalah orang-orang yang menyimpang, orang-orang kafir. Jadi seorang Rasul mengajak kepada syariat baru yang dibawanya. Kita lanjut pertanyaan yang kedua. Siapakah Rasul yang pertama? Oke, pasti teman-teman bisa jawab ya. Siapa? Betul. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Masya Allah, benar sekali teman-teman. Rasul pertama yang diutus Allah adalah Nabi Nuh alaihi salam. Seperti yang disampaikan oleh sebuah hadis syafaat yang menjelaskan tentang keadaan manusia di padang mahsyar, di mana mereka meminta kepada Nabi Adam untuk diberi syafaat. Tapi Nabi Adam merasa tidak berhak dan balik berkata, datangilah Nuh, Rasul pertama yang diutus Allah. Oke, kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Siapa saja yang termasuk dari Rasul Ulul Azmi? Ya, pasti teman-teman pada bisa jawab ya. Siapa jawabannya? Oke, ada 5. Yang pertama, Nabi Nuh, kemudian Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Wah, Masya Allah, ternyata teman-teman masih bisa mengingat dengan baik ya. Oke, kalau begitu kita lanjut di pembahasan selanjutnya. Pada pelajaran pendidikan agama Islam, teman-teman sudah mempelajari tentang iman kepada Rasul. Pastinya teman-teman masih ingat kan, apa sih yang dimaksud dengan iman kepada Rasul itu? Oke, iman kepada Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul adalah utusan Allah yang ditugaskan membimbing umatnya kepada jalan yang benar agar selamat di dunia maupun akhirat. Lalu, apa yang dapat kita lakukan sebagai bentuk wujud keimanan kepada Rasul, teman-teman? Oke, yang pertama, mengimani bahwa Allah benar-benar mengutus para nabi dan rasul. Mengingkari satu saja seorang rasul maka sama dengan mengingkari seluruh rasul. Yang kedua, yaitu mengimani nama-nama nabi dan rasul yang kita ketahui dan
mengimani secara global. Kemudian yang ketiga, membenarkan berita-berita sahih yang dibawa para rasul. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu mengamalkan syariat-syariat yang dibawa rasul yang diutus kepada kita. Sikap yang dapat kita terapkan sebagai bentuk keimanan kepada Nabi dan Rasul adalah meyakini dengan benar bahwa Allah mengutus Nabi dan Rasul, kemudian mengamalkan syariat-syariat yang dibawanya, seperti melaksanakan sholat wajib. Seluruh kelompok umat manusia di muka bumi ini, teman-teman, telah mendapatkan dakwah dari Nabi ataupun Rasul sebagai pemberi peringatan. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Fatir ayat 24, tidak ada satupun umat melainkan di lingkungannya ada sang pemberi peringatan. Karena itu jumlah Nabi dan Rasul sangat banyak, teman-teman. Seperti yang sudah Bu Bianca sampaikan di awal, hari ini teman-teman akan mempelajari tentang pribadi seorang Rasul, kemudian sifat-sifatnya, serta mukjizat yang Allah berikan kepadanya sebagai bukti dari kerasulannya. Allah Azza wa Jalla mengutus Rasul dari kalangan manusia. Mereka dipilih karena budi pekerti yang mulia, serta kesabaran yang tinggi dalam menghadapi berbagai cobaan. Tapi teman-teman, para Rasul ini karena merupakan manusia biasa, mereka itu juga membutuhkan makan, membutuhkan minum, dapat merasakan sakit, serta meninggal dunia. Para Rasul tidak memiliki sifat rububiyah. Apa itu sifat rububiyah? Sifat rububiyah adalah sifat ketuhanan, sehingga para Rasul itu tidak berhak untuk disembah. Mereka hanyalah utusan Allah. Dan mereka juga tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Karena para Rasul adalah makhluk pilihan Allah yang dipilih untuk mendakwahkan agama Islam, mereka adalah orang-orang yang jujur, dapat dipercaya, orang-orang yang bertakwa, dan amanah sebagai penunjuk jalan dari Allah. Mereka mendakwahkan apa yang Allah ajarkan kepadanya tanpa mengubah, tanpa menyembunyikan, tanpa menambah, tanpa mengurangi apa yang Allah ajarkan kepadanya. Allah Azza wa Jalla memberikan mukjizat kepada Rasulnya. Tapi mukjizat itu apa ya, teman-teman? Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada Rasulnya untuk melawan musuh-musuhnya. Nah, berikut ini ada beberapa contoh mukjizat. Pertama yaitu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizat yaitu dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian yang kedua yaitu Nabi Muhammad SAW diberi mukjizat yang banyak. Di antaranya ada terbelahnya bulan, kemudian naik ke langit ketujuh pada peristiwa Mi'raj, kemudian memancar air dari jari jemarinya, dan Al-Quranul Karim. Kemudian mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu adalah tidak terbakar dengan api. Dan yang terakhir yaitu ada mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam yaitu tongkatnya yang dapat berubah menjadi ular. Itulah beberapa contoh mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulnya sebagai bukti dari kerasulannya. Namun, tetap segala sesuatu yang terjadi atas kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ternyata setelah pembelajaran tadi, sifat-sifat Rasul banyak sekali yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Setelah teman-teman mengetahui mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulnya, tentunya akan meningkatkan kualitas keimanan kita ya teman-teman. Nah, beriman kepada Rasul ini telah diterangkan dalam firman Allah ayat Quran surat Asy-Syura ayat 52. Yang artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya, kamu tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengannya siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 52. Alhamdulillah,
kita telah sampai pada akhir pembelajaran hari ini. Bubianka harap apa yang tadi disampaikan dapat terus melekat dan senantiasa bermanfaat. Bubianka ucapkan jazakumullahu khairan kepada teman-teman yang sudah mau bersemangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini, serta Bubianka mohon maaf apabila sepanjang pembahasan kita tadi ada kehilafan. Oke, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.